Majen Maruli Simanjuntak telah ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi Pangkostrat atau Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui keputusan tertanggal 21 Januari 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Majen Maruli menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang kini menjabat sebagai KSAD. Sebelum menjadi Pangkostrat, Majen Maruli menjabat Pangdam 9 Udayana. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita telah tersambung dengan Adrian Amurwonegoro, wartawan Tribun Bali, untuk melaporkannya. Selamat malam, Adrian. Halo, selamat malam, Rena. Ya, bagaimana tanggapan Majen Maruli usai ditunjuk menjadi Pangkostrat? Ya, Majen TNI Maruli Simanjuntak telah resmi ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menduduki jabatan barunya sebagai Pangkostrat. Dan Maruli yang saat ini sementara masih menjabat sebagai Pangdam Udayana sembari menunggu sertijab yang rencananya masih belum pasti waktu kapan akan dilakukan sertijab tersebut. Tadi Maruli sempat menjumpai awak media yang berada di Bali yang memang sejak isu ataupun kabar Maruli ditetapkan atau diangkat ditunjuk sebagai Pangkostrat ini ramai diberitakan media massa, Majen Maruli langsung ditunggu-tunggu pernyataannya oleh para awak media. Dan pada sore tadi Maruli menyanggupi ajakan para media untuk menggelar pertemuan tatap muka dengan media. Dan setelah ditetapkan sebagai Pangkostrat pada tanggal 21 Januari 2022, Maruli menyatakan siap untuk mengemban tugas barunya sebagai Pangkostrat. Dan Maruli juga menyampaikan pesan-kesannya selama bertugas di wilayah Kodam Udayana yang dikatakannya di Kodam Udayana ini memiliki keunikan tersendiri karena meliputi wilayah 3 provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat yang memiliki tradisi dan keunikannya masing-masing. Dan Maruli pun sudah melakukan berbagai program strategis dan juga perannya selama menjabat sebagai Pangdam Udayana. Dan selanjutnya untuk menjabat sebagai Pangkostrat, Maruli mengaku sudah mulai mempelajari dan mengevaluasi apa saja tugas pokok fungsi yang dilakukan dalam Pangkostrat sebagai Pangkostrat. Rena. Ya, lalu dianggap faktor politik duduki jabatan Pangkostrat, bagaimana komentar Maruli? Ya, memang sejak sekitar 2 hari yang lalu atau pada tanggal 21 Januari setelah skep dari Panglima terkait pengangkatan jabatan Maruli atau promosi jabatan Maruli sebagai Pangkostrat ini mencuat dan ramai diberitakan media massa, lalu berbagai isu, komentar, dan tanggapan dari publik maupun pengamat pun langsung menyeruak di media massa. Dan salah satunya adalah Maruli mampu menduduki jabatan strategis di TNI AD sebagai Pangkostrat adalah tidak lain karena kedekatannya dengan lingkungan istana seperti Presiden Jokowi, dan juga karena posisi atau statusnya sebagai menantu dari Luhut Binsar Panjaitan yang kita ketahui merupakan Menko Marves RI. Dan Maruli pun juga menanggapi santai isu tersebut. Maruli menyatakan bahwa dirinya memang sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Bahkan Maruli pun juga sempat bertugas sebagai Komandan Pas Pampres yang mengamankan setiap kegiatan Presiden atau RI 1 ini. Dan Maruli pun menganggap tidak ada yang salah dengan kedekatannya dengan Presiden. Dan Maruli menegaskan bahwa jabatan Pangkostrat yang ia terima ini tidak pernah ia melakukan lobby-lobby terhadap Presiden, tidak pernah berucap terkait jabatan, baik dari dia ditempatkan di Kodam Udayana sebagai Pangdam Udayana setelah menjabat Komandan Pas Pampres maupun saat ini saat dia ditetapkan sebagai Pangkostrat. Maruli menyatakan atau menegaskan bahwa pengangkatannya sebagai Pangkostrat adalah resmi dari ataupun karena
track record-nya dan juga karena peran strategisnya selama berkarir di TNI Angkatan Darat dan juga Satuan Tempur. Rena. Ya, apa yang dipersiapkan Maruli setelah menjabat sebagai Pangkostrat? Ya, Rena, tadi belum saya sampaikan bahwa salah satu kesan Maruli yang menarik adalah bahwa Maruli juga secara pribadi sebenarnya juga mengaku sedih untuk meninggalkan Bali, untuk meninggalkan suasana sunset di Bali yang kondisinya memang suasana yang nyaman, kemudian banyak pemandangan indah yang ke depan tidak akan ditemui Maruli kembali saat bertugas karena Maruli akan bertugas di Jakarta. Dan untuk program dari Maijen TNI Maruli sendiri, Maijen TNI Maruli sudah mulai mempersiapkan dan memetakan apa saja tugas pokok fungsi sebagai Pangkostrat. Salah satunya fokusnya ialah pada menjaga pertahanan negara dan juga pada peningkatan profesionalisme dan kemampuan prajurit serta alutsista. Dan Maruli sendiri pun juga sudah mulai memetakan bahwa ada 5 ancaman yang saat ini menjadi fokus perhatiannya meskipun baru menduduki jabatan sebagai Pangkostrat, yakni Hambalat, kemudian Laut Cina Selatan, kemudian Ambon, dan satunya lagi adalah konflik di Papua yang kini menjadi fokus dari Maruli bersama Panglima TNI, baik itu juga Kepala Staf Angkatan Darat dan juga Kementerian Pertahanan. Rena. Ya, terima kasih Adrian atas laporannya dan berikut penjelasan dari Pangdam Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak yang ditunjuk menjadi Pangkostrat. Oh, ya saya mendapat banyak pengalaman di Bali 1 tahun 2 bulan. Kebetulan wilayahnya juga yang cukup panjang ya, di 3 provinsi. Ada keunikan-keunikan di setiap provinsi dengan tradisinya masing-masing. Banyak kita membuat kegiatan-kegiatan dengan masyarakat. Ada beberapa yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan berlanjut dan juga lebih dimodifikasi sehingga lebih bermanfaat buat masyarakat di Kodam 9 Udayana. Pak, sebelum meninggalkan Bali, apa pesan Pak yang dititipkan terkait kasus pandemi COVID di Bali, Pak? Nah, kalau COVID kan sebetulnya kita sudah baiklah cara penanganannya. Sampai dengan saat ini kita masih naik tapi tidak terlalu parah. Yang penting kita konsisten untuk melaksanakan, ya balik lagi, protokol kesehatan, 3T, isolasi terpusat. Nanti pemerintah sudah, kita sering mengadakan rapat untuk tetap menyiapkan rumah sakit dan lain sebagainya. Saya pikir kalau kita semua konsisten ini, ya kita bisa menekan COVID ini supaya tidak jadi besar. Pak, sebelum ini kan Bapak konsen untuk bantuan di daerah mengenai pengadaan air, bantuan untuk kedepannya program itu akan dilanjutkan apa seperti apa? Seharusnya ini akan berlanjut ya, karena kami juga sudah mempresentasikan pada saat kunjungan Wapres di NTT, itu ada petunjuk dari Presiden supaya mengatasi tentang stunting. Saya menyampaikan supaya program air ini menjadi salah satu prioritas untuk mengatasi itu. Karena Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.